Saya memperkenalkan Gembala Sidang dan Ibu terkasih, istri yang tercinta, di hadapan Bapak Ibu Gereja Jemaat Kristus Indonesia Mount Hermon Church, Gembala Sidang yang kami sebutkan namanya dengan hormat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Ari Saragi, bersama dengan istri terkasih Ibu Karlina Sari. Kasih tepuk tangan. Dan tentunya sebagai bagian dari gereja ini dan wakili Bapak Gembala dan Ibu, kami bersyukur Bapak Ibu dapat hadir pada pagi hari ini, seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, untuk bersama-sama berada dalam pembukaan ibadah perdana dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia Mount Hermon Church. Kita bersyukur ya. Terima kasih Bapak Gembala dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini, ibadah perdana kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini satu kami dapat mengikuti ibadah perdana dari Gereja Jemaat Kristus Indonesia Mount Hermon Church di tempat ini. Kami bersyukur kehendak-Mu yang boleh jadi atas gereja ini. Kami bersyukur anugerah-Mu yang menaungi gereja ini. Kami bersyukur kebaikan-Mu yang membuat gereja ini hari ini dapat melaksanakan ibadah perdananya. Ini semua bukan karena kuat dan gagah manusia, tetapi ini semata-mata oleh karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang membuat Gereja Jemaat Kristus Indonesia Mount Hermon Church dapat melaksanakan ibadah perdananya pada tanggal 1 Oktober hari ini. Bapa, kami serahkan ibadah yang akan berlangsung pagi hari ini jam 9, jam 11 dan siang hari nanti jam 2 dan jam 4 sore ke dalam tangan-Mu. Kami sendiri yang mengetahui dan memahami bahwa suatu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan bahwa jiwa-jiwa itu adalah milik-Mu. Jiwa-jiwa itu adalah milik-Mu, dan Engkau yang akan mengirim jiwa-jiwa itu untuk datang beribadah, bukan karena apapun, tapi oleh karena mereka rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat mereka beribadah. Terima kasih, kuduskan ruangan ini, kuduskan setiap kami. Biar hari ini kami memuji menyembah Engkau, Engkau disenangkan melalui pujian penyembahan kami, dan ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari naikkan syukur pada Dia. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sambil mengangkat tangan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpuji
mengucap syukur kepada-Mu. Inilah hari yang Kau jadikan. Inilah hari di mana Engkau dan kasih-Mu dicurahkan. Kemuliaan-Mu Ku tinggikan, Ku agungkan. Segala pujian dan syukur, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah. Karena Engkau sebenarnya tidak mencari banyak orang. Engkau mencari hati yang menyembah Engkau, hati yang mencari Engkau, hati yang meresponi hadirat-Mu. Karena setiap ibadah adalah momentum perjumpaan dengan Sang Keselamatan yang sejati, yaitu Yesus yang memberkati dan membawa pemulihan bagi setiap kami. Terima kasih untuk ibadah perdana ini. Kami mau terus memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dengan Bapak Kepala Sidang, dengan Ibu dan semua pengerja, semua bahkan kursi-kursi yang kosong, kita berdoa jiwa-jiwa datang dan jiwa-jiwa nanti akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin. Ikutin gerakan kami. Bakurapan di kepala, harun kejanggut, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan. Berkat agar berkat dicurahkan. Kehidupan terus, kehidupan untuk selamanya. Jempol yang mana? Oh, betapa indahnya. Menari ya, tepuk tangan untuk Tuhan. Kita menari bagi Tuhan. Seberapapun kita yang hadir, kita tahu berkat Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kerukunan Tuhan dicurahkan di tengah-tengah umatnya. Amin. Amin. Oh, betapa. Terima kasih Tuhan. Betapa eloknya. Saudara seiman, hidup dalam. Sekali lagi, katakan bersama-sama. Oh, betapa. Terima kasih buat sukacita dan betapa eloknya. Amin. Bila saudara seiman, hidup dalam. Amin. Jangan lupa gerakannya. Hey, bakurapan di kepala, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti firman-Nya yang berkuasa. Kita berkata 2-3 orang berkumpul, Dia hadir. Sang firman yang menjadi manusia hadir di tengah-tengah ibadah kita. Firman Tuhan berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Mari kita tundukkan kepala kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kepada Tuhan untuk hari ini kami membuka gereja Mount Hermon Church Tuhan. Kami percaya Tuhan ini rumah-Mu, maka Engkau akan bekerja, berkarya
menyatakan kemuliaan dan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu, jamahan-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan, sehingga kami yang hadir akan pulang membawa kelepasan, membawa kesembuhan, membawa perubahan di dalam kehidupan kami. Karena ketika Tuhan bertindak, ketika Tuhan bekerja, pasti kuasa, kemuliaan, mujizat-Mu Engkau nyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi saya Tuhan, dan juga urapi jemaat-Mu, sehingga setiap kami yang hadir di tempat ini sungguh-sungguh mengalami singkapan rahasia firman-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dan itu juga menjadi bekal bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Dengan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, haleluya, luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Pembukaan Mount Hermon Church. Apa judulnya Bapak Ibu? Pembukaan Mount Hermon Church. Ya. Saya ingin saat khotbah selalu ingin mengingatkan bagi setiap kita 2 Petrus 1 ayat 2 itu dikatakan kasih karunia dan damai sejahtera akan berlimpah akan pengenalan kita akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya di gereja ini nanti akan selalu mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Apapun itu, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, harus kesimpulannya tentang Tuhan Yesus. Contoh, misalkan kisah Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nanti harus kesimpulannya demikianlah gambaran bahwa Tuhan Yesus akan membebaskan kita dari perbudakan setan dan dosa. Amin. Jadi kesimpulannya harus Tuhan Yesus. Dan ini nanti saya akan usahakan setiap minggu itu setiap kitab dalam Alkitab. Jadi awal ini minggu ini Kejadian, minggu depan Keluaran, minggu depan lagi Imamat, minggu depannya lagi Bilangan, minggu depan itu terus ulang, terus sampai sehingga apa? Sehingga sampai akhir tahun bisa selesai satu Alkitab. Iya, tanpa terasa. Iya. Dan itu hasilnya apa? Nah, ini luar biasanya. Dari situ akan kita belajar bahwa apapun masalah kita yang diceritakan dalam kisah-kisah setiap kitab tadi, jawabannya ada pada Yesus. Amin. Nah, itu saya ingin mengarahkan jemaat demikian. Hal yang sama juga saya ingin juga di sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu harus mengarahkan anak-anak itu apapun masalah yang mereka hadapi, solusinya, jawabannya ada pada Yesus. Itulah sebabnya dari Kejadian, Keluaran, Imam itu ada kisah-kisah semua itu. Nah, selalu ujungnya kesimpulan tentang Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, itu hal yang bagus bagi kita. Hal yang kedua adalah itu juga mendorong jemaat rutin datang ke gereja. Kalau tidak, mereka ketinggalan kitab. Misalkan mereka nggak datang minggu depan, Keluaran mereka ketinggalan. Jadi itu cara juga untuk dorong jemaat untuk rutin datang. Ya, Bapak Pendeta itu triknya. Jadi kalau mereka nggak datang 2 minggu, ya 2 kitab akan ketinggalan mereka. Iya, jadi itu kita cara saya mendorong jemaat untuk rutin datang. Sehingga apa? Setiap kitab dalam Alkitab mereka punya khotbahnya. Dan setelah 1 tahun selesai, nah 1 kitab selesai. Tahun depannya diulang lagi dari Kejadian. Karena kan ada kisah dalam Kejadian, Keluaran itu banyak. Jadi mungkin tahun ini kisah 1, nanti putar lagi tahun depannya kisah kedua, demikian. Jadi jemaat itu jadi mengerti, isi Alkitab itu. Jadi bukan asal khotbah, enggak. Tapi memang itu jadi beban bagi pendeta dan bagi guru sekolah minggu. Karena mereka kan harus mencari ya khotbah-khotbah demikian. Tapi itu ya itulah yang harus kita lakukan supaya jemaat kita pasti diberkati. Karena apapun masalah kita, jawabannya ada pada Yesus. Nah itu. Jadi ujungnya demikian, kesimpulannya demikian. Oke Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita masuk kepada pembukaan Mount Hermon. Mungkin kita ada yang bertanya, mengapa Mount Hermon dibuka tanggal 1 Oktober? Kenapa? Mengapa?
saya selalu ada alasan. Karena saya seorang engineer, selalu ada sebab akibat. Selalu, saya insinyur dari ITB, jadi saya selalu ada sebab akibat. Makanya pemilihan nama juga nanti saya jelaskan, ada alasannya semua. Nah, tanggal 1 Oktober saya pilih karena itu adalah Hari Kesaktian Pancasila. Nah, itu akan kita ubah menjadi Hari Kesaktian Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu ya. Dan itu masih hari libur, hari besar. Jadi setiap tahun hari libur kita bisa ibadah. Ucap syukur. Tuh kan, mantap kan? Mantap. Jadi itu alasannya kenapa tanggal 1 Oktober. Sehingga saya dulu sebelum ini kan saya pingin ke tempat lain. Saya pingin tanggal 1 bukanya. Saya nggak mau tahu, pokoknya tanggal 1 harus buka. Karena alasan ini. Mereka nggak kasih tahu alasannya kenapa. Tapi pokoknya saya harus buka tanggal 1. Gitu. Oke Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak kisahnya juga kayak Natal. Tanggal 25 Desember. Iya, itu juga sama. Awalnya tahu nggak saudara itu? Itu tanggal 25 adalah tanggal penyembahan Dewa Matahari. Tapi kemudian diubah oleh Bapak Gereja menjadi penyembahan Natal Tuhan Yesus. Iya. Terang dunia, matahari yang sesungguhnya, pencipta matahari. Kan luar biasa kan? Nah, hal yang sama juga harusnya bisa kita ubah menjadi berkat. Iya, contoh. Seperti bioskop, orang pikir, oh duniawi banget. Tapi sekarang banyak gereja di bioskop. Ya kan? Jadi gereja itu harus merubah hal-hal yang negatif atau terkesan negatif menjadi hal yang positif. Karena di dalam Tuhan semuanya itu menjadi baik. Oke ya. Ya. Saya juga nanti akan biasakan mengumpulkan data jemaat. Ada nanti pengisian handphonenya dan kenapa saya kayak kesannya kepo gitu. Ada alasannya, ada dasar firman-Nya. Iya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, Yohanes 10 ayat 14, gembala harus mengenal domba-dombanya. Dan domba yang baik juga harus mengenal gembalanya. Jadi gembala yang baik harus mengenal domba-dombanya, dan domba-domba yang baik juga harus mengenal gembalanya. Itulah sebabnya saya perlu nomor handphone. Dan bagi jemaat itu juga keuntungan, karena setiap hari saya akan mengirimkan renungan harian bagi mereka gratis. Iya, dan juga hal-hal informasi sekarang kan sistemnya online, nggak lagi ada cetakan-cetakan, nggak ada lagi brosur, nggak ada bulletin, nggak ada lagi warta secara print out tercetak, enggak. Sekarang semuanya online. Jadi itu nanti saya kirim. Jadi saya masukkan dalam satu grup. Nah, baru nanti saya kirimi mereka renungan harian. Kan enak kan? Iya, karena itu memang dasarnya ada, ayatnya ada, Alkitab. Tuhan Yesus sendiri lagi ngomong. Jadi bukan pingin-pinginnya pendeta, data jemaat, enggak. Itu Alkitab. Tuhan Yesus, gembala yang baik harus mengenal domba-dombanya, dan domba-domba yang baik harus mengenal gembala. Makanya saya juga nanti cantumkan nomor handphone dan email saya. Iya, nomor handphone dan email saya. Nah, seperti gini, nanti ditempel di tembok. Kan, ada kan? Sehingga apa? Jemaat juga bisa menghubungi saya. Jadi bukan hanya mereka aja yang punya, saya punya datanya, saya juga ada tuh. Jadi selalu ada di surga. Doa kami punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, kami meraih firman Allah dengan darahnya, dengan dilurnya kami disembuhkan. Mulai hari ini kami bersama keluarga dan anak-anak tidak migrain, tidak vertigo, tidak pendarahan, tidak tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit kanker, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak stroke, kami tolak sakit kulit, kami tolak alergi kulit, kami tolak segala penyakit dan penderitaan. Oleh kuasa darah Yesus, penyakitku, penderitaanku disembuhkan, dibalut oleh darah Yesus Kristus. Sebutkan penyakit saudara jika tadi belum disebutkan. Doa sebentar masing-masing. Mari kembali ikuti ucapan saya. Tuhan Yesus berkata, perjamuan ini lebih dari roti mana. Pertama, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, maka roti mana diberkati. Kita juga pasti lebih diberkati sebab kita menerima tubuh dan darah Yesus. Yang kedua, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, maka roti mana. Mereka selalu jubah baru, baju baru, artinya mulia. Kita juga pasti lebih mulia, selalu naik, selalu jadi kepala dan kelak terbang ke surga, duduk di tatala dan seperjalan kudus dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Yang ketiga, bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, maka roti mana. Mereka selalu sepatu baru, kasut baru, artinya menjadi tuan, jadi majikan. Kita juga pasti jadi tuan. Kaki kita ada kuasa, apapun
menjadi milik kita. Setiap langkah kita, langkah keberhasilan, langkah sukses, langkah kemenangan. Kami tolak bangkrut, kami tolak rugi, kami tolak utang-utang, kami tolak resesi, kami tolak kegagalan, kami tolak pengangguran. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit dan penderitaan, luka di tubuh kami disembuhkan, dibalut oleh darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Silakan diminum masing-masing. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Allah Bapa Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka logo ini sebagai simbolis peresmian gereja di depan kita. Jadi seakan-akan di depan kita. Terus, iya. Pak Agung, saya Agung. Penyerok ya, iya. Oh iya Pak. Ya. Iya, saya sini aja. Ini saya resmikan pembukaan gereja Mount Hermon